Andai Bruno Smith yang pulang tak kembali, begini sikap Arema. Arema berpotensi kehilangan pemain asingnya sebelum lanjutan Liga 1 2020 diputar lagi pada Februari 2021 mendatang. Andai salah seorang pemain asingnya, Bruno Smith, yang pulang tak kembali lagi ke Indonesia, manajemen Arema bakal mengambil sikap. Saat ini, Bruno memang tengah berada di kampung halamannya, Brasil. Pemain 28 tahun itu mengambil jatah libur akhir tahun dan menikmatinya bersama keluarga. General Manager Arema, Rudi Widodo, memegang komitmen dari Bruno yang berjanji akan kembali ke Indonesia pada Januari 2021 mendatang ketika sesi latihan Arema digelar lagi. Karenanya, manajer berkacamata itu mengizinkannya saat berpamitan pulang ke kampung halamannya, yaitu di Brasil. Kalaupun tidak kembali, kami tidak bisa apa-apa. Kebetulan juga sekarang ini saatnya bursa transfer pemain dibuka. Tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi, kata Rudi. Rudi Widodo menegaskan, saat ini Bruno Smith masih terikat kontrak dengan Arema. Saat didatangkan pada awal Oktober lalu, setidaknya pemain asal Brasil itu memiliki ikatan kontrak dengan Arema hingga akhir musim Liga 1 2020. Kalaupun ada klub lain yang berminat menggunakan jasa Bruno sebelum lanjutan Liga 1 2000 digelar Februari 2021 nanti, Rudi tak masalah. Menurutnya, semua bisa dikomunikasikan. Kalau seperti itu, ya kami kembalikan kepada si pemain. Nanti akan kami bicarakan bagaimana baiknya dengan agen pemain dan pihak klub yang menginginkannya, termasuk soal fee, karena dia masih terikat kontrak dengan Arema, imbuhnya. Rudi Widodo mengungkapkan, sejauh ini belum ada klub yang berminat memboyong Bruno Smith. Harapannya, kebersamaan antara Arema dan pemain berposisi sebagai playmaker itu bisa berlanjut hingga kompetisi diputar nanti. Alhamdulillah, sampai saat ini belum ada klub yang menanyakan soal Bruno kepada kami, pungkas pria asal Madiun tersebut. Agen pemain asal Malaysia ingin bawa pemain Arema. Agen pemain asal Malaysia ingin bawa pemain Arema tampil di Malaysia Super League atau MSL. Penyerang Arema Dedik Setiawan disebut-sebut sebagai pemain yang diminati. General Manager Arema FC Rudi Widodo membenarkan, akhir pekan lalu ada seorang agen dari Malaysia yang menghubunginya. Tanpa menyebut nama klub, si agen pemain meminta izin mau menghubungkan Dedik dengan klub Malaysia. Belakangan, memang marak fenomena klub-klub Malaysia mencari pemain asing dari Indonesia. Masing-masing klub itu memang memiliki satu slot pemain asing asal negara ASEAN. Seorang agen dari Malaysia menanyakan Dedik kepada kami. Katanya mau membawa dia main di sana. Dia tidak bilang klub mana, tapi saya tidak respon. Dedik masih terikat kontrak dengan Arema. Lagi pula, kami masih membutuhkan tenaganya, kata Rudi. Selain masih membutuhkan tenaga Dedik Setiawan, Arema punya alasan lain mengapa menilai tawaran dari agen Malaysia. Rudi Widodo menegaskan, pihaknya juga mempertimbangkan faktor kesejahteraan. Manajer asal Madiun itu menyebut, kondisi finansial klub-klub asal Malaysia masih satu level dengan klub-klub di Indonesia. Bahkan, belakangan di tengah pandemi COVID-19, sejumlah klub kolaps dan banyak menunggak gaji pemain. Melepas pemain ke klub luar negeri kan bukan asal luar negeri. Tentu harus memiliki klub yang sehat secara finansial. Yang saya tahu, klub Malaysia yang bagus finansialnya cuma JDT saja, imbuh pria berkacamata itu. Rudi Widodo menegaskan, bermain di klub luar negeri itu bukan sekedar berpikir untuk mencari jam terbang saja. Apalagi cuma karena kebetulan kompetisi Liga 1 2020 sedang vakum hingga Februari 2021 mendatang. Kalau saya berpikirnya bukan cuma untuk mencari jam terbang, tapi juga harus dipikirkan kesejahteraan pemain. Kalau dapat jam terbang tapi tidak sejahtera, ngapain jauh-jauh ke Malaysia, tegasnya. Berburu striker asing, Arema FC nothing to lose.
Arema FC tak ngoyo dalam perburuan mereka terhadap sosok penyerang asing jelang lanjutan Shopee Liga 1 musim 2020-2021. Klub berlogo singa mengepal ini bahkan tak risau jika penyerang bidikan mereka tersebut keburu dipinang klub lain. "Kami nggak masalah kalau memang nantinya dia diambil klub lain," ucap General Manager Arema FC Rudi Widodo. "Kalau memang ini yang terjadi, Arema tetap memaksimalkan penyerang lokal yang ada saja," sambungnya. Rudi pun membeber proses perekrutan penyerang asing ini. Menurut manajer berusia 49 tahun tersebut, mengaku sudah bersepakat soal kesepakatan kontrak dengan agen dari penyerang asing tersebut. "Namun, sejauh ini kami belum mengirimkan offer letter," tuturnya. Sebelumnya, manajemen Arema mengaku telah mengincar tambahan amunisi jelang lanjutan Shopee Liga 1 musim 2020-2021. Tambahan amunisi ini diplot untuk menambah daya dobrak mereka di lini serang. Arema dikabarkan mengincar tambahan penyerang. Sejauh ini, belum diketahui siapa sosok penyerang yang dibidik. Namun, kabarnya penyerang ini diplot mengisi slot pemain asal negara anggota AFC. Sementara itu, manajemen Arema FC tak menampik bahwa kabar saat ini mereka sedang berusaha membidik tambahan pemain di posisi penyerang. Mereka pun membeber alasan dibalik keputusan mencari tambahan juru gedor pertahanan lawan ini. Pertama, ia memiliki postur tinggi, Papa Rudi. Dengan kelebihannya ini, ada lebih banyak opsi bagi kami, terutama untuk memanfaatkan skema bola mati. Selain Cayo Ruan, ia bisa menjadi opsi target eksekusi bola mati. Ia menandaskan. Persebaya tidak berdaya, makan Konate segera ke Malaysia. Persebaya Surabaya kabarnya bakal kehilangan satu pemain asing lagi setelah striker asal Brasil David da Silva berpamitan. Kini giliran makan Konate yang makin santer menuju pintu keluar bajul ijo. Gelandang berpaspor Mali itu diperbincangkan bakal meneruskan karirnya di Malaysia Super League 2021. Terengganu FC menjadi klub terdepan yang ingin mengamankan jasa pemain berusia 29 tahun itu. Makan Konate masih bungkam saat dimintai keterangan mengenai kabar yang berhembus selama 2 pekan terakhir ini. Sekretaris Persebaya Surabaya, Ram Surahman, mengirimkan kode bahwa pemain yang berstatus kapten bajul ijo itu memang kemungkinan hengkang. Persebaya dalam kondisi tidak berdaya, jangankan memperpanjang kontrak pemain. Untuk menahan pemain agar tidak pergi saja sulit. Masalahnya, kompetisi tidak jalan. Siapa yang bisa menjamin? PSSI saja tidak bisa menjamin, kata Ram. Ketidakjelasan lanjutan Shopee Liga 1 2020 disebut-sebut sebagai alasan makan Konate memiliki niat hengkang dari Persebaya Surabaya dan berkarir di negeri jiran. Sampai sekarang, PSSI dan PT LIB sendiri memang belum memberi kepastian kapan kompetisi kasta tertinggi itu digelar kembali. Sementara itu, Malaysia Super League 2020 sudah selesai dihelat meski hanya memainkan 1 putaran saja. Johor Darul Takzim menjadi kampiun kompetisi tersebut untuk kali ke-7 secara berturut-turut. Musim depan, Malaysia Super League 2021 akan digelar kembali dan klub-klub Malaysia mulai bersiap-siap menyambutnya. Situasi ini menyulitkan klub Indonesia yang berusaha menahan pemain asing seperti yang dialami Persebaya Surabaya. Ini bukan karena masalah yang ada di Persebaya, tapi ada 2 faktor luar. Ironisnya, PSSI dan PT LIB sebagai 2 lembaga yang punya otoritas tidak bisa memberi kepastian. Dalam kasus David, ya sudah, mau bagaimana lagi? Konate juga, ini soal kesepakatan mereka, ucap Ram. Situasi yang terjadi di kompetisi tanah air ini membuat sejumlah pemain mulai dikaitkan dengan klub Asia Tenggara. Sebut saja Feby Haryadi menolak tawaran klub Thailand. Evan Dimas dan Hansa Muyama juga dikabarkan sedang didekati klub Malaysia.